Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Untuk siswa-siswi kelas 6, Sekolah Dasar Tema 2 Semester 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pernahkah sahabat rumah belajar melihat hewan cicak yang tiba-tiba dapat memutuskan ekornya? Kira-kira mengapa semua itu bisa terjadi? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Lalu, tujuan dan fungsi dari adaptasi itu apa ya? Tujuan adaptasi adalah untuk menghindari dari kepunahan. Sedangkan fungsinya yang pertama untuk memperoleh makanan. Yang kedua untuk menghindari serangan dari musuh. Dan yang ketiga untuk bertahan hidup. Berdasarkan bentuknya, adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang dilakukan makhluk hidup dengan menyesuaikan bentuk dan alat tubuhnya dengan lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu bebek. Bebek memiliki selaput pada kakinya karena dia mencari makan di tempat yang berair. Kemudian ada burung pelikan. Burung pelikan memiliki paruh yang berkantung. Paruh tersebut berfungsi untuk membawa makanan kepada anak-anaknya. Harimau. Pada hewan harimau memiliki taring agar lebih mudah merobek makanannya. Bentuk paruh dan kaki burung yang berbeda-beda. Contohnya pada burung elang. Burung elang memiliki paruh yang melengkung ke bawah, tajam, dan rahang yang kuat berfungsi untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Serta kaki yang pendek dengan cakar yang kuat digunakan untuk mencengkram mangsanya agar tidak terlepas. Sedangkan pada burung pipit memiliki bentuk paruh yang pendek dan kuat yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Sedangkan jari-jarinya yang panjang dan telapak kakinya yang datar digunakan untuk hinggap di dahan atau di ranting pohon. Bentuk mulut serangga yang berbeda-beda, contohnya kupu-kupu yang memiliki mulut penghisap yang bentuknya panjang seperti belalai, sehingga memudahkan kupu-kupu untuk menghisap nektar yang ada pada bunga. Nyamuk memiliki mulut penusuk dan penghisap dengan mulut panjang dan tajam yang digunakan untuk menghisap darah pada manusia dan hewan. Serangga dengan mulut penjilat misalnya seperti lalat, dan serangga dengan mulut penggigit misalnya seperti belalang dan jangkrik. 2. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara penyesuaian diri fungsi alat-alat tubuh atau kerja alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Adaptasi ini tidak mudah diamati seperti pada adaptasi morfologi, karena menyangkut fungsi alat-alat tubuh dan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan yaitu musang.
Musang dapat mengeluarkan cairan berbau busuk dari lubang dubur yang berfungsi untuk menghindari diri dari musuhnya. Sedangkan pada hewan unta, unta dapat menyimpan cadangan air di kantung yang ada di dalam punuknya sehingga hewan ini dapat bertahan hidup di tempat yang kering atau gurun. Pada umumnya, pada hewan penghisap darah memiliki zat antikoagulan atau anti pembeku darah. Zat ini berfungsi agar darah yang dihisap tidak membeku dan tetap mencair. Contohnya nyamuk dan kutu. 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah perilaku hewan tertentu yang dilakukan untuk menyesuaikan diri ataupun bertahan hidup. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu cicak. Cicak melakukan autotomi, yaitu kemampuan memutuskan ekornya untuk mengelabuhi musuhnya. Pada hewan bunglon, bunglon akan mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri agar lebih mudah mendapatkan mangsanya, serta tujuan lainnya untuk menghindari predator ketika berada dalam kondisi terancam. Pada musim dingin, banyak hewan yang berdarah panas membutuhkan energi untuk menjaga suhu tubuhnya. Pada saat itu, makanan sangat langka sehingga untuk bertahan hidup beberapa hewan melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang pada musim dingin. Contoh hewan yang melakukan hibernasi misalnya tikus, landak, dan beruang hitam. Baiklah sahabat rumah belajar, bagaimana? Tentunya kalian sekarang sudah lebih memahami tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Sekian video pembelajaran pada kali ini dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Mari berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.